Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali, dan alhamdulillah hari ini kita dapat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 bab 2, yaitu mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar 1.2, yaitu menghayati kebenaran adanya mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya, yaitu karamah, maunah, dan irhas. 2.2 menunjukkan sikap percaya diri dan tolong-menolong sebagai implementasi keimanan pada mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. 3.2 menganalisis pengertian, contoh dan hikmah mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya, yaitu karamah, maunah, dan irhas. 4.2 yaitu mengkomunikasikan contoh kisah tentang adanya mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, karamah, maunah, dan irhas. Nah, adapun pembahasan yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, yaitu pengertian mukjizat, karamah, maunah, dan irhas. Yang kedua yaitu dalil mukjizat, karamah, maunah, dan irhas. Yang ketiga, contoh dan hikmah mukjizat, karamah, maunah, dan irhas. Nah, baiklah, akan kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian mukjizat, karamah, irhas, dan maunah. Nah, yang pertama, mukjizat. Nah, mukjizat di dalam bahasa Arab yaitu ajaza yu'jizu mu'jizun. Nah, yang artinya sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Nah, sedangkan menurut istilah, mukjizat itu ialah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Nah, dalam rangka membuktikan bahwa dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Nah, artinya mukjizat ini hanya dimiliki oleh Nabi dan Rasul saja. Nah, jadi mukjizat ini terbagi menjadi 2 bagian. Nah, ada yang tahu apa saja? Nah, jadi mukjizat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, mukjizat kauniyah. Apa itu mukjizat kauniyah? Nah, jadi mukjizat kauniyah ini adalah mukjizat yang tampak, artinya yang dapat dirasakan dan juga ditangkap oleh panca indera atau penglihatan. Nah, contohnya apa? Ada yang tahu? Nah, iya, contohnya itu adalah mukjizat dari Nabi Isa alaihi salam yang dapat menghidupkan orang meninggal. Nah, itu dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya mukjizat yang kedua yaitu mukjizat akliyah. Nah, jadi mukjizat akliyah ini merupakan mukjizat yang hanya dapat ditangkap oleh akal pikiran. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran memiliki keistimewaan, yaitu kandungannya luar biasa, susunan sastra yang indah dan akan terjaga sepanjang masa. Nah, Al-Quran yang merupakan kitab kita, nah, yang sekarang ini. Itu ya pengertian mukjizat dan juga pembagiannya. Selanjutnya, pengertian karamah. Nah, karamah ini merupakan kejadian luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Nah, jadi karamah ini hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk waliullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi syarat-syarat untuk terjadinya karamah ini ada beberapa. Apa saja? Nah, yang pertama itu orang yang mendapat karamah itu bukanlah nabi atau rasul. Nah, yang kedua tidak memiliki syarat khusus berupa doa, bacaan, ataupun zikir khusus. Nah, yang ketiga itu terjadi pada seorang hamba yang soleh.
baik dia mengetahui terjadinya karomah tersebut maupun tidak. Nah, yang keempat apa? Yang keempat itu bertujuan untuk menguatkan keimanan dan keislaman orang yang mendapat karomah tersebut. Nah, yang kelima itu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang benar beriman serta bertakwa kepadanya. Nah, jadi anak-anak sudah tahu kan apa arti mukjizat dan juga karomah. Nah, mukjizat tadi kan diberikan kepada nabi dan rasul, sedangkan karomah ini diberikan hanya kepada waliullah, bukan nabi dan rasul. Nah, itu. Selanjutnya, pengertian irhas. Nah, apa itu irhas? Irhas itu merupakan kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon rasul. Nah, irhas ini terjadi sebelum seseorang rasul itu diutus menjadi rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya pengertian ma'unah. Nah, ma'unah ini merupakan kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Nah, yang mana ma'unah ini terjadi pada orang biasa. Nah, termasuk kita juga. Nah, yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan pengertian karomah, mukjizat, irhas, dan ma'unah. Nah, baiklah, akan kita memasuki pembahasan berikutnya. Nah, pembahasan berikutnya itu adalah dalil nakli dan contoh kebenaran mukjizat, karomah, irhas, dan ma'unah. Nah, yang pertama itu ada beberapa bukti dan contoh mukjizat para rasul. Siapa saja sih nabi dan rasul yang mendapatkan mukjizat? Nah, yang pertama mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang tahu nggak mukjizat apa aja yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim? Nah, jadi yang pertama yaitu adalah selamat dari api yang menyala-nyala. Nah, di sini dijelaskan di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 69 yang artinya kami berfirman, hai api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Nah, jadi pada saat itu Nabi Ibrahim selamat dari api yang sangat besar. Nah, itulah merupakan mukjizat dari Nabi Ibrahim dan keistimewaan beliau. Yang kedua yaitu doa Nabi Ibrahim itu mustajab. Nah, yaitu doanya apa? Ibrahim itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sebagian besar keturunan Ibrahim itu adalah orang-orang yang saleh. Nah, negeri Makkah dan sekitarnya menjadi kota yang barokah dan tercukupi dari makanan dan buah-buahan. Yang selanjutnya adalah mimpi yang benar untuk menyembelih putranya. Siapa? Iya, Nabi Ismail alaihi salam. Nah, selanjutnya yaitu mukjizat dari Nabi Musa alaihi salam. Apa saja mukjizat dari Nabi Musa? Nah, jadi yang pertama, beliau itu selamat dari pembunuhan raja siapa? Iya, Raja Fir'aun. Setelah tongkatnya itu dengan izin Allah menjadi ular besar yang memakan seluruh ular sihir Fir'aun. Nah, firman Allah di sini juga dijelaskan di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 46 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Nah, maka Musa berkata, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan sekalian alam. Nah, mukjizat yang lainnya apa? Nah, jadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau juga dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, dalam Al-Quran disebutkan dengan perantara bagian tubuh betina yang disembelih oleh Bani Israel. Sapi betina tersebut diperoleh dengan usaha yang sangat sulit. Nah, itu mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya ada lagi mukjizat dari Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja mukjizat atau keistimewaan yang beliau dapatkan? Nah, jadi yang pertama yaitu mukjizat Al-Quran. Nah, di sini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah An-Nisa ayat 174 yang artinya, hai manusia,
Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Nah, jadi Nabi Muhammad itu mendapatkan kitab, yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, yang kedua, Isra dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, dan Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang kurang dari 1 malam. Nah, siapa sahabat yang membenarkan? Iya, jadi sahabat yang membenarkan Isra Mi'raj dari Nabi Muhammad adalah siapa? Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang ketiga yaitu mengetahui hal-hal yang akan terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya di sini kehancuran negara Persia dari Romawi. Nah, penyebab kematian Hasan cucunya karena terbunuh. Nah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dari jarinya itu keluar air bersih. Nah, jadi jari beliau itu dapat mengeluarkan air yang bersih, nah yang dapat mencukupi kebutuhan minum orang banyak. Nah, selanjutnya mukjizat dari beliau adalah dapat membelah bulan. Nah, itu ya beberapa contoh mukjizat dari para nabi dan rasul. Selanjutnya pembahasan berikutnya yaitu contoh dan bukti adanya karamah. Nah, yang pertama karamah yang terjadi pada Ashabul Kahfi, yaitu penghuni gua. Nah, suatu kisah agung yang terdapat di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 25 yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Nah, jadi sangat lamanya mereka berada di dalam gua. Nah, yang selanjutnya itu karamah terjadi pada Zulkarnain. Nah, Zulkarnain yaitu seorang raja yang soleh. Nah, yang Allah nyatakan di dalam Quran surah Al-Kahfi di dalam ayat 84 yang artinya, sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Nah, yang berikutnya yaitu karamah yang diberikan kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dijelaskan di dalam Quran surah Yunus ayat 62 yang artinya, ingatlah wali-wali Allah itu, nah tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Itu contoh adanya karamah. Nah, selanjutnya contoh irhas. Apa saja contoh irhas? Nah, yang pertama peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Nah, yakni kegagalan tentara Abrahah menghancurkan Ka'bah. Selanjutnya peristiwa saat lahirnya Nabi Muhammad SAW, yakni terjadinya gempa hebat di negara Persia sehingga meruntuhkan bangunan-bangunan tinggi mereka. Nah, padamnya api sesembahan kaum Majusi setelah lebih dari 1000 tahun tak pernah padam. Nah, langit yang terang pada waktu fajar kelahiran Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu peristiwa masa kanak-kanak Nabi Muhammad yang mana dada beliau itu dibedah oleh 2 malaikat. Nah, ketika ia masih dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Nah, selanjutnya yaitu peristiwa masa remaja sampai menjelang diangkat menjadi rasul. Nah, dalam perjalanan dagangnya ke negeri Syam. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu selalu dinaungi oleh awan yang teduh. Nah, berikutnya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Beliau ketika masih kecil, masih dalam gendongan ibunya, beliau dapat berbicara. Nah, di sini dijelaskan di dalam Quran surah Maryam ayat 27 dan 29. Berikutnya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ketika beliau masih kecil, beliau dapat menendang tanah, nah sehingga tanah tersebut dapat mengeluarkan air zam-zam. Nah, berikutnya yaitu bayi Musa. Nah, yang mana selamat sampai istana Fir'aun.
meskipun dihanyutkan di sungai Nil yang luar biasa ganasnya. Nah, itu merupakan contoh irhas. Nah, berikutnya yaitu dalil yang mana menunjukkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 120. Nah, yang artinya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya maunah ini diberikan oleh Allah kepada hambanya maupun orang biasa. Nah, di sini dicontohkan misalnya seseorang yang terkurung di dalam rumah yang mana rumahnya itu terbakar. Nah, dan seseorang tersebut dapat membuka pintu yang terkena jadi bisa beliau itu membobol tembok tersebut. Nah, jadi selamat dari rumah yang terbakar tersebut. Nah, itu artinya maunah di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya maunah karena secara akal sehat itu tidak mungkin yang mana seseorang dapat membobol tembok yang mana sangat kokoh. Nah, itu contoh dari maunah. Nah, selanjutnya pembahasan berikutnya yaitu adalah hikmah adanya mukjizat, karamah, irhas, dan maunah. Apa saja? Nah, jadi yang pertama yaitu melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah itu dan ajaran-ajarannya. Nah, yang keempat, mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu tidak takut akan kesulitan karena yakin bahwa Allah itu selalu memberi pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Nah, yang berikutnya sebagai bukti kebenaran Rasul yang diutus bahwa ajaran dan pengangkatan diri seorang Rasul itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedelapan ialah sebagai azab atau siksa bagi orang-orang kafir dan pelajaran bagi manusia yang lain. Nah, yang terakhir pembahasan kita adalah contoh perilaku yang mencerminkan keyakinan terhadap mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Apa saja? Yang pertama, itu tidak meminta pertolongan kepada makhluk halus. Nah, bahwasanya meskipun kita juga yakin bahwa makhluk halus itu merupakan hal yang gaib. Nah, maka kita jangan sampai meminta kepada mereka. Artinya kita hanya meminta kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ini dijelaskan bahwasanya kita hanya meminta pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, yakin sepenuh hati akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berakhlakul karimah itu sesuai Al-Qur'an Al-Karim. Nah, yang kelima, selalu berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi materi yang dapat kita pelajari mengenai mukjizat, karamah, irhas, dan maunah. Nah, dari pengertian, dari juga contoh dan dalilnya, dan juga hikmahnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.